Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dan Yusuf. Saya adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Selama 4 tahun lebih, saya menjalankan kegiatan Tridharma bidang pengajaran. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran yang saya bangun, seperti mata kuliah praktik peradilan hukum pidana, mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi, mata kuliah negara hukum dan HAM. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan satu dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah praktik peradilan hukum pidana, yang akan saya sampaikan dengan proses delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah praktik peradilan hukum pidana merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum di semester 8. Adapun tujuan yang akan dicapai pada mata kuliah ini sesuai dengan profil lulusan yang telah disiapkan atau yang sesuai dengan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning siapkan, yaitu mahasiswa hukum untuk mampu menganalisa secara teoritis dan terutama penerapan secara praktik di bidang hukum acara pidana atau praktik peradilan hukum pidana, dan bagaimana menegakkan hukum pidana. Proses delivery pengajaran dimulai dari mempersiapkan bahan ajar, membentuk PowerPoint, kemudian memberikan referensi buku ajar seperti buku-buku yang dikarang oleh para ahli hukum, seperti yang dikarang oleh Profesor Amiruddin Hamzah, Profesor Andi Hamzah, dan seterusnya. Setelah itu, saya akan menyiapkan pretest dan juga posttest. Kemudian menyampaikan bahan ajar di kelas dengan metode ceramah dan tentunya diskusi. Setelah menyampaikan bahan pembelajaran, saya melakukan kegiatan interaksi dengan mahasiswa dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang seluas-luasnya untuk diskusi pada semua mahasiswa. Nah, pembelajaran partisipasi bertujuan untuk mengasah keterampilan dan kritis mahasiswa dalam penerapan penegakan hukum acara praktik peradilan hukum pidana. Hal terakhir yang saya lakukan yaitu melakukan proses assessment dengan memberikan penilaian secara objektif dan terukur dengan teknik dan indikasi tertentu sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Nah, aktivitas mahasiswa di kelas, kemampuan mahasiswa menganalisa hukum, melakukan diskusi, mengerjakan tugas, tentunya praktik peradilan hukum pidana, menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dengan penilaian pada saat mengerjakan soal ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS. Nah, adapun indikator dapat dibagi menjadi beberapa bagian kriteria. Yang pertama, dari kuis 10%, aktivitas partisipasi diskusi 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok praktik peradilan 20%, ujian tengah semester 20%, dan terakhir ujian akhir semester 30%. Inilah kriteria sebagai indikator. Kemudian saya akan menayangkan bagaimana proses pembelajaran mata kuliah praktik peradilan hukum pidana dengan materi proses acara pada peradilan hukum pidana.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Baik, pada hari ini kita melanjutkan materi daripada minggu lalu, ya. Nah, sebelum kita melanjut, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa saya pimpin di sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan, ya. Baik. Jadi materi minggu lalu, ya. Kira-kira siapa masih ingat? Coba, materi minggu lalu apa? Perkenalkan, nama saya Yuni Jessica. Saya akan menjawab materi minggu lalu itu tentang dasar hukum praktik peradilan pidana. Dasar hukum tentang praktik Hukum pidana. praktik peradilan hukum pidana. Dasar hukumnya. Oke. Apa dasar hukumnya? Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP. Benar, ya? Oke, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kira-kira apa agenda awal dalam proses peradilan acara pidana? Ya, coba silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Santi Marwati Siantori. Agenda awal dalam acara peradilan pidana itu pembacaan eksepsi. Kira-kira benar nggak jawabannya? Salah. Mohon maaf, silakan duduk kembali. Pertanyaan tadi yang benar jawabannya apa? Coba, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Zulhardianti. Ya. Agenda awalnya adalah pembacaan surat dakwaan. Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, sekarang kita lanjut materi untuk hari ini. Ya. Masih ingat kan mata kuliah apa kita? Jangan lupa lagi mata kuliahnya apa. Mata kuliah? Peradilan hukum pidana. Oke, ingat. Nama saya masih ingat juga? Masih. Pak Fadli Daeng. Oke. Nah, jadi untuk materi hari ini, ya, capaian pembelajaran lulusan, ya. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami bagaimana proses dalam praktik peradilan hukum pidana. Ya, tujuannya adalah mahasiswa mampu mempraktikkan acara peradilan hukum pidana dalam sidang pidana. Bahan kajiannya adalah Kitab Undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP. Yang kedua, bentuk penilaian. Bentuk penilaian berupa kuis, tugas mandiri, dan praktik peradilan hukum pidana. Ya, nah, metode adalah tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Nah, tentu saya akan menyampaikan referensi, ya, buku ajar. Yang pertama itu bisa dari Amiruddin Hamzah, ya. Kemudian ada Andi Hamzah, ya, ini bisa ditengok judul bukunya itu Pengantar Hukum Acara Pidana, dan ada juga Hamid, ya, itu Praktek Peradilan Perkara Pidana, ya. Lanjut. Nah, ini dasar hukum tadi yang sudah kita bahas di minggu lalu, ya. Tolong diingat, ya, hukum itu, ya, negara ini negara hukum. Jadi segala sesuatu itu pasti berdasarkan hukum. Nah, dalam praktik hukum pidana ini dasar hukumnya. Ingat, ya, KUHP, kemudian ada undang-undang khusus lainnya. Oke. Ingat, ya? Ingat, ya? Oke, lanjut. Nah, ini proses persidangan, ya, dalam peradilan pidana yang bisa dilihat
di TV-TV, ya, di HP, bagaimana hakim, pengacara, jaksa itu bersidang. Bagaimana proses agendanya? Ini dia. Ya, kalau diperhatikan. Nah, ada beberapa agenda. Yang pertama sekali itu agendanya adalah registrasi perkara. Ya, registrasi perkara ini di mana jaksa penuntut umum itu mendaftarkan kasusnya, perkaranya di pengadilan untuk disidangkan. Artinya meregistrasi perkara, ya. Sudah tercatat di pengadilan, maka pengadilan nanti akan menunjuk yang akan memimpin persidangan atau siapa hakimnya. Nah, itu disebut dengan penunjukan majelis hakim dan akan dibantu oleh namanya panitera. Ya. Berikutnya, penetapan hari sidang. Sudah ada hakimnya, maka pengadilan akan menentukan jadwal sidangnya. Dari Senin sampai Kamis kira-kira hari apa? Nanti pengadilan menetapkan. Misalnya di hari Senin jam 9. Kalau sudah ditetapkan jadwalnya, akan dikirimkanlah namanya relas atau undangan ke semua pihak. Ada pihak daripada penuntut umum, kemudian juga pihak terdakwa beserta penasihat hukumnya atau pengacaranya, gitu ya. Nah, tinggal menunggu jadwal sidang, ya. Karena sudah ditentukan tuh tanggal 13 bulan Januari 2025 misalnya. Maka di hari itu kita semua datang, para pihak, jaksa penuntut umum, advokat beserta terdakwanya. Nah, sesuai yang disampaikan tadi yang dijawab, agenda sidang di awal itu apa tadi? Pembacaan surat dakwaan, ya. Surat dakwaan ini dibuat oleh jaksa penuntut umum, ya. Siapa yang membuat? Jaksa penuntut umum, betul. Oke. Inilah agenda pertama kali, ya. Setelah dakwaan dibacakan dengan lengkap, dengan jelas, supaya semua pihak mengerti, termasuk pengunjung, ya, maka selesailah agenda pertama. Akan ditutup oleh majelis hakim, gitu. Kapan lanjut lagi agenda kedua ini? Eksepsi tadi. Eksepsi ini akan dilanjutkan untuk di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, gitu. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Nah, oke. Jadi agendanya yang kedua, minggu kedua adalah eksepsi. Begitu berikutnya, selesai eksepsi dilanjutkan di minggu ketiga. Ya, minggu ketiga itu putusan sela, gitu ya. Selesai minggu ketiga, lanjut minggu berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, ya. Agenda pemeriksaan saksi terdakwa atau disebut juga dengan agenda pembuktian, gitu ya. Nah, inilah agenda yang krusial, ya, di mana semua pembuktian benar-benar diperiksa dengan sejelas-jelasnya. Di dalam hukum, ya, perlu diingat, hukum itu adalah bukti. Jadi segala sesuatu mengenai hukum pasti harus ada buktinya. Dan bukti dalam hukum itu harus lebih terang daripada cahaya, ya. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya bukti yang dimiliki harus sangat jelas, harus sangat jelas. Itulah hukum, gitu. Nah, inilah di agenda pembuktian. Oke, di minggu berikutnya disebut dengan agenda pembacaan surat tuntutan, ya. Surat tuntutan ini artinya di mana jaksa penuntut umum membuat tuntutan-tuntutan terhadap terdakwa. Contoh, dalam kasus Sambo misalnya, ya, pasti semua tahu kasus Sambo, ya, polisi yang membunuh polisi. Nah, di dalam tuntutannya di sidang pertamanya, tuntutannya itu adalah hukuman mati. Ya, penuntut umum menuntut hukuman mati dan hakim mengabulkan putusan itu, mengabulkan tuntutan itu. Oke, selesai minggu itu, minggu berikutnya disebut dengan agenda
pembacaan pledoi atau pembelaan, ya. Oleh siapa? Oleh terdakwa. Bisa diwakili oleh pengacaranya. Dan ini semua dituangkan, semuanya, formalitas, bahkan hal-hal yang sifatnya pribadi pun disebutkan, boleh, tidak ada masalah. Itu hak daripada terdakwa. Misal sambil dia menangis, ya, sambil dia menangis, dia menyebutkan kekurangannya, kesalahannya, ya, supaya mendapatkan simpati daripada majelis hakim. Yang minimal dapat dikurangi hukumannya, begitu, ya. Kemudian setelah itu agenda berikutnya replik duplik, tanggap menanggapi. Replik ini oleh penuntut umum, duplik ini dibantah lagi oleh pengacara atau terdakwanya. Begitu terus menerus sampailah nanti selesai. Terakhir baru agenda putusan. Oke, sampai di sini. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nama, sebutkan. Bentar, mana mikrofonnya? Supaya jelas. Orang hukum itu harus jelas suaranya. Kan mau jadi polisi kan? Pengacara. Silakan. Baik, saya Nelda Selvina ingin Ya. bertanya, apakah agenda putusan sela selalu ada di persidangan pidana? Ya, pertanyaan bagus. Ya, ya, di sini saya menyebutkan ada putusan sela. Nah, dalam setiap sidang peradilan pidana itu tidak selalu ada namanya putusan sela. Ya, putusan sela ada kalau dia mengajukan eksepsi, gitu. Kalau terdakwa atau pengacara tidak mengajukan eksepsi, maka putusan sela itu tidak ada, gitu ya. Dari pembacaan dakwaan langsung ke pembuktian kalau tidak ada eksepsi, gitu. Ya, sudah dipahami ya semua ya? Baik. Kita lanjut. Nah, ini kurang lebih gambaran daripada suasana sidang di pengadilan negeri. Ya, ada pertama di belakang sekali ada meja panitranya yang akan membantu majelis hakim. Berikutnya ada meja majelis hakim warna hijau paling depan dan paling tinggi. Di tengah-tengah ada ketua, di samping kanannya ada anggota hakim 1, ada anggota hakim 2, ya. Nah, di bawahnya di sebelah kanan itu namanya jaksa penuntut umum di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Karena di posisi yang benar, ya, membela yang benar, si korban. Dan yang sebelah kiri adalah meja advokat dan terdakwa. Kenapa sebelah kiri? Karena sebelah kiri menandakan membela orang yang pelaku, ya, orang yang dituntut, gitu ya. Kemudian setelah itu nanti ada namanya kursi terdakwa atau nanti ada juga kursi saksi. Nah, gantian di situ dia, ya. Setelah itu dibatasi oleh pagar kepada pengunjung, gitu ya. Nah, itu suasana persidangan di peradilan pidana. Oke, kita lanjut. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Nah, atribut dalam persidangan di pengadilan ini selalu ada di persidangan, ya. Mau sidang pengadilan pidana, perdata ada semua ini. Yang pertama palu ini dipegang oleh hakim, ya, untuk memimpin pengadilan dan mengatur jalannya persidangan. Hakim akan mengetuk 1 kali, hakim mengetuk 2 kali, hakim mengetuk 3 kali. Semuanya memiliki makna, ya. Kemudian posisi meja yang seperti saya gambarkan tadi, ya. Hakim, JPU, advokat, gitu ya. Papan nama, ya, menunjukkan nama-nama hakim, keterangan hakim, JPU, advokat. Kain warna hijau. Kemudian ada bendera merah putih. Kemudian lambang pengadilan, gitu ya. Kemudian ada kitab suci, ya. Kemudian ada pembatas pengunjung sidang. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ya, angkat tangannya. Kemudian namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Rosalia Saragi. Ya, Ingin silakan. bertanya Pak, kenapa meja pengadilan itu selalu berwarna hijau Pak? Pertanyaan yang bagus, terima kasih ya. Ya, kenapa ya? Di mana-mana pengadilan mejanya selalu warnanya hijau. Ada apa? Penasaran ya? Nah, itu sudah diatur juga. Kenapa warna hijau? Hijau ini melambangkan suatunya pertandingan. Ya, ada misalnya, awas ya, nanti aku bawa ke meja hijau. Artinya dia akan membawa ke suatu pertandingan yang menggugat kepada si tergugat, ya, yang menuntut dan dituntut di pengadilan. Gitu ya, artinya dia akan membawa ke pengadilan untuk bertanding. Itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, ini beberapa pihak penegak hukum, ya, penegak hukum yang ada di pengadilan. Yang pertama tentu adalah hakimnya. Ini bajunya jelas, toganya apa? Warna merah dan hitam. Ada kejaksaan atau jasa penuntut umum, toganya warna hitam, ada dasi warna putih. Ada advokat juga sama, gitu ya. Inilah para pihaknya, gitu ya. Bisa dipahami semua? Bisa, oke. Dan ini azas-azas. Oke, upaya hukum. Oke. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau bisa, saya minta salah satu memberikan kesimpulan terhadap materi hari ini. Ya, siapa? Namanya? Sini. Silakan. Ini orang pintar nih. Perkenalkan nama saya Ziola. Saya menyimpulkan materi yang barusan kita bahas. Kesimpulannya, proses dalam praktek peradilan pidana merupakan rangkaian penting dalam Penegakan hukum pidana. Betul. Sesuai diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Iya. Tepuk tangan dulu. Keren. Ya. Kesimpulannya keren, ya. Nah, itu dia. Untuk materi hari ini, ya. Oke, sekarang saya absen. Ya. Sekarang saya absen. Ketua kelas. Oke, ketua kelas. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, hadir semua. Luar biasa. Saya suka di kelas ini. Kenapa? Karena antusiasnya, ya, semangatnya selalu hadir semua. Luar biasa. Kalau belajar mengajar itu wajahnya sumringah semuanya. Oke. Untuk hari ini, ya, saya rasa kita cukupkan dulu, ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian semuanya. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya. Baik, demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran mata kuliah praktek peradilan hukum pidana yang saya ampu di Fakultas Hukum semester 8. Saya Muhammad Fadli Deng Yusuf, dosen Fakultas Hukum Universitas Lanjang Kuning, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.